Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama tentang pengertian teori belajar revolusi sosial kultur. Namun sebelum masuk ke pembahasan pengertian teori belajar revolusi sosial kultur, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari sosial kultural itu sendiri. Jadi dalam masyarakat sosial kultur berasal dari dua kata, yaitu sosial dan kultur, di mana sosial memiliki arti berhubungan dengan masyarakat atau hubungan antara individu dengan masyarakat, sedangkan kultur artinya berhubungan dengan budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosial kultur merupakan berkenaan dengan segi sosial dan budaya pada masyarakat. Dari pemahaman itu, maka dapat dimengerti bahwa teori belajar revolusi sosial kultur adalah peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang yang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya, dan bukan sekedar dari individu itu sendiri. Seperti yang teman-teman ketahui, belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada diri seseorang semasa hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya. Dalam proses belajar, bila kita hanya mengandalkan paradigma behavioristik, maka kita akan mencetak orang-orang yang hanya menggabungkan kekerasan, tetapi tidak menghargai adanya perbedaan. Nah, teori belajar revolusi sosial kultur ini berangkat dari sebuah kesadaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses kebudayaan dan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, pendidikan dan kebudayaan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana pendidikan dan kebudayaan berbicara pada tataran yang sama, yaitu nilai-nilai. Oleh sebab itu, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu komunitas masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang dasar terbentuknya teori revolusi sosiokultur. Jadi ada dua tokoh yang mendasari terbentuknya teori belajar sosiokultur ini. Yang pertama itu Piaget. Nah, Piaget ini berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa atau kemauan dari individu, yang artinya pengetahuan itu berasal dari individu atau siswa itu sendiri. Biasanya siswa berinteraksi dengan lingkungannya atau lingkungan sosial, yaitu teman sebayanya, bukan dengan orang-orang yang lebih dewasa. Jadi sebenarnya penentu utama terjadinya belajar adalah individu yang bersangkutan atau siswa itu sendiri, sedangkan lingkungan sosial hanya menjadi faktor sekunder atau hanya memudahkan proses belajar itu sendiri. Nah, menurut Piaget ini juga perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasari atas mekanisme biologis dalam bentuk pengembangan saraf. Dan untuk itu, Piaget juga menjelaskan bahwa kegiatan belajar terjadi seturut dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang. Maka semakin bertambah umur seseorang, maka kecakapan intelektualnya juga bertambah dan berkembang. Perolehan kecakapan intelektual ini berhubungan dengan mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan ketahui pada suatu sisi dengan apa yang mereka lihat, seperti suatu fenomena baru sebagai pengalaman dan persoalan. Untuk memperoleh keseimbangan atau ekolibrasi tadi, seseorang harus melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Nah, teori konflik sosial kognitif Piaget ini mampu berkembang luas dan merajai bidang psikologi dan pendidikan. Namun bila dicermati, ada beberapa aspek dari teori Piaget yang dipandang dapat menimbulkan implikasi kontraproduktif pada kegiatan pembelajaran jika dilihat dari perspektif revolusi sosiokultural saat ini. Dilihat dari asal-usul pengetahuan, Piaget cenderung menganut teori psikogenesis, yang artinya pengetahuan berasal dari dalam diri individu. Nah, tokoh yang kedua yaitu Vygotsky.
Menurut Vygotsky ini, perkembangan kognitif seseorang dapat terjadi melalui proses kolaborasi dari anggota dari suatu generasi keluarga dengan yang lainnya. Nah, perkembangan anak terjadi dalam budaya dan terus berkembang semasa hidupnya dengan berkolaborasi dengan yang lain. Dalam perspektif ini, para penganut sosiokultural berpendapat bahwa sangatlah tidak mungkin menilai seseorang tanpa mempertimbangkan orang-orang penting di lingkungannya. Selain itu, ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang tersebut. Nah, teori belajar oleh Vygotsky ini disebut juga dengan pendekatan konstruktivisme, yang artinya perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu itu sendiri, secara aktif juga ditentukan oleh lingkungan sosial yang aktif pula. Well guys, setelah menyimak pengertian dari teori belajar sosiokultural yang telah disampaikan oleh teman saya, selanjutnya kita akan beralih ke kekurangan dan kelebihan teori belajar sosiokultural. Yang pertama, saya akan menyampaikan kelebihan. Kelebihan yang pertama, anak mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan potensinya. Jadi teman-teman, anak didik atau peserta didik atau siswa-siswi dapat mengembangkan potensi atau dapat mengembangkan kemampuan atau bakat yang telah dimilikinya atau zona proksimalnya dengan lebih luas melalui belajar dan berkembang. Kelebihan yang kedua, pembelajaran lebih dikaitkan ke tingkat perkembangan potensial daripada tingkat perkembangan aktual. Jadi, teman-teman, proses pembelajaran yang dilaksanakan lebih difokuskan atau lebih dikaitkan ke tingkat perkembangan kemampuan atau tingkat perkembangan potensi anak didik daripada tingkat kemampuan atau tingkat perkembangan aktual anak didik. Kelebihan yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan ke kemampuan intelektualnya daripada kemampuan intramental. Jadi teman-teman, kelebihan yang ketiga ini hampir mirip sama kelebihan yang kedua, karena kelebihan ini sama-sama proses pembelajarannya lebih dikaitkan ke tingkat kemampuan anak didik. Jadi teman-teman, pembelajaran lebih diarahkan ke kemampuan intelektual anak didik. Intelektual ini meliputi ilmu pengetahuan dan potensi kecerdasan anak didik, yang dimana potensi kecerdasan ini meliputi IQ, EQ, dan SQ. Sedangkan ilmu pengetahuan ini merupakan sesuatu yang bersifat empiris yang didapatkan melalui percobaan, pengalaman, atau pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu kemampuan intramental. Kemampuan intramental ini merupakan tingkat perkembangan aktual anak didik. Jadi teman-teman, proses pembelajaran yang lebih diarahkan ke kemampuan anak didik daripada kemampuan aktual anak didik. Selanjutnya yaitu kelebihan yang keempat, proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transferal. Nah, yang kelebihan yang terakhir yaitu anak mendapatkan kesempatan untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif. Jadi teman-teman, anak didik mendapatkan kesempatan untuk mengintegrasikan pengetahuan yang telah dipelajari dengan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu kita akan beralih ke kekurangan dari teori belajar sosiokultural. Kekurangan yang pertama dari teori ini yaitu pemecahan masalah dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Jadi teman-teman, kekurangan dari teori ini ketika melakukan pemecahan masalah atau kemampuan berpikir dari anak didik sulit untuk diamati secara langsung. Dan kekurangan yang kedua ini sumber belajar yang heterogen sehingga siswa belum mampu menelaah sumber yang akan digunakan dalam belajar. Jadi teman-teman, sumber belajar yang dipelajari melalui berbagai sumber sehingga anak didik atau siswa-siswi mendapatkan kesulitan untuk menelaah sumber belajar yang digunakan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, proses-proses belajar
yang kurang tampak seperti pembentukan konsep RPP. Jadi teman-teman, kekurangan dari teori belajar sosiokultural ini, proses atau pembentukan rencana pelaksanaan pembelajaran kurang tampak, sehingga proses pembelajaran yang kurang tampak seperti pembentukan konsep RPP. Jadi teman-teman, hanya itu penjelasan tentang kekurangan dan kelebihan dari teori belajar sosiokultural. Thank you for attention. Baik teman-teman, setelah kita menyimak beberapa pembahasan sebelumnya, maka pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sih penerapan dari teori belajar revolusi sosiokultural ini. Oke, ada 3 segi yang bakal kita bahas. Yang pertama dari segi informalnya atau ruang lingkup keluarga. Kemudian yang kedua ada segi non formal. Yang ketiga ada segi formalnya, educational system. Oke, langsung saja kita beranjak ke segi yang informal atau lingkungan keluarganya. Baik teman-teman, kita melihat pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali mendapat pemahaman melihat bagaimana suatu ilmu pengetahuan itu berkembang. Kemudian juga dapat memahami bagaimana ilmu itu berkembang. Sikap lingkungan keluarganya menjadi faktor penentu awal pendidikan itu didapat oleh anak. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing seorang anak akan berbeda manakala berasal dari keluarga yang berbeda pula. Karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga itu sangat beragam sekali. Misalnya nih, tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi, keharmonisan dalam keluarga itu bagaimana semestinya dilakukan. Pendidikan dalam keluarga berpengaruh dalam perkembangan anak. Oke, sekali lagi saya ulangi, pendidikan dalam keluarga berpengaruh dalam perkembangan anak, baik itu intelektual dan intramentalnya itu. Oke, anak mempelajari tradisi yang berlaku dalam keluarga yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Meski demikian, terkadang lingkungan di luar lebih dapat memberikan respon yang lebih kepada anak itu. Kemudian yang kedua ada namanya yang kedua kita lihat dari segi non formalnya. Pendidikan non formal berbasis budaya bermunculan untuk memberikan pengetahuan keterampilan dan perilaku pada anak. Misalnya nih, ketika anak mengikuti kegiatan kursus membatik, menjahit, mengikuti kegiatan mengikuti sanggar tari, tradisi dan lain sebagainya, maka anak akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari luar. Di mana ilmu pengetahuan dari luar ini akan berdampak bagaimana pengetahuan anak itu ke depannya. Pendidikan ini diberikan untuk membekali anak-anak mengenai hal-hal tradisi yang berkembang di lingkungan sosial masyarakatnya. Dari segi itu, anak-anak dapat menilai bagaimana sih tradisi yang berlaku dalam sosial masyarakatnya seperti itu. Kemudian kita beranjak ke segi yang ketiga, yaitu formal. Dari segi formal atau educational systemnya. Yang pertama ada 2 pembahasan yang dapat kita bahas di sini. Yang pertama dari segi kurikulum. Seperti yang kita ketahui teman-teman, di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan kurikulum sejak pentingnya diketahui pendidikan itu, dimulai dari kurikulum yang tahun 90-an, tahun 2000-an, dan sekarang beralih pada kurikulum 2013 revisi. Nah, pelaksanaan teori ini tercermin dari standar kompetensi dan kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum itu, di mana setiap pembelajaran itu diatur oleh pemerintah melalui beberapa mata pelajaran yang seperti pendidikan kewarganegaraan, pengetahuan sosial, pengetahuan alam, seni, dan olahraga, serta mata pelajaran yang menyangkut bagaimana perkembangan anak itu dapat ditingkatkan. Pelajaran yang diberikan oleh pemerintah ini dapat dinilai dari keterampilan, nilai, dan sikap kepada anak untuk mempelajari sosiokultural masyarakat Indonesia maupun masyarakat secara internasional atau global. Kemudian kita lihat dari segi gurunya. Guru bukanlah narasumber, bukan sumber utama di sebuah informasi secara sepenuhnya. Tetapi dalam pembelajaran, guru lebih berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, elevator, desainer pembelajaran, dan tutor dalam proses pembelajaran itu. Dalam pembelajaran ini, peran aktif sebagai siswa itu sangat diharapkan, sedangkan begitu terbalik dengan guru. Guru membantu perilaku siswa yang belum muncul secara mandiri, di mana guru sebagai stimulus, guru memberikan stimulus untuk siswa untuk memunculkan bagaimana kreativitas, bagaimana pola pikir, bagaimana kognitif siswa itu dapat berkembang.
Misalnya dalam mata pelajaran yang mengandung solve problem, involving ideas, dan lain sebagainya, bagaimana mata pelajaran itu dapat meningkatkan kognitif siswa. Kemudian dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru perlu memperhatikan beberapa hal berikut nih. Yang pertama, ada namanya solve problem with help. Pada setiap perencanaan dan implementasi pembelajaran, perhatian guru harus dipusatkan kepada kelompok anak yang tidak dapat memecahkan masalah belajar sendiri. Seperti itu, yaitu mereka yang hanya dapat memecahkan masalah dengan dibantu oleh guru, oleh tutor dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah cognitive scaffolding, di mana guru menyediakan berbagai jenis dan tingkatan bantuan help yang dapat memfasilitasi anak agar mereka dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya dalam kosakata psikologi kognitif. Bantuan-bantuan ini dikenal dengan istilah cognitive scaffolding. Bantuan-bantuan tersebut dapat berupa pemberian contoh-contoh, petunjuk atau pedoman pengajaran, buku panduan, bagan atau alur, langkah-langkah atau prosedur melakukan tugas, bagaimana seharusnya melakukan tugas itu dengan baik, pemberian balikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada cooperative and collaborative learning contextual. Bimbingan atau bantuan dari orang dewasa atau teman yang lebih kompeten merupakan kegiatan yang sangat aktif, merupakan bantuan yang sangat aktif untuk meningkatkan produktivitas belajar. Bantuan-bantuan tersebut tentunya harus sesuai dengan konteks sosiokultural dan karakteristik anak. Bimbingan oleh orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten dari dia merupakan langkah yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran untuk anak itu sendiri, seperti bahasa, tanda, dan lambang-lambang. Anak mengalami proses internalisasi yang selanjutnya alat-alat ini berfungsi sebagai mediator bagi proses-proses psikologis yang lebih lanjut dalam diri anak. Maka bentuk-bentuk pembelajaran kooperatif kolaboratif seperti pembelajaran kontekstual sangat tepat untuk diterapkan. Kemudian yang terakhir adalah adjustment of students' abilities. Nah, pada konteks ini, kelompok anak yang tidak dapat memecahkan suatu permasalahan dalam proses pembelajaran, meskipun telah diberikan berbagai bantuan, perlu diturunkan atau perlu disesuaikan dengan kelompok yang lebih rendah kesiapan belajarnya, sehingga diturunkan mereka juga berada pada path zone of proximal development, yang artinya mereka pada tahap yang mana seharusnya mereka berada. Oleh karena itu, siap memanfaatkan bantuan atau scaffolding yang disediakan. Sedangkan kelompok yang telah mampu memecahkan suatu permasalahan yang ditingkatkan, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga anak yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi tidak perlu mengulangi lagi pada materi yang kemampuannya sudah dikuasai, seperti itu, sehingga tidak perlu mengulangi mata pelajaran secara terus-menerus, sehingga akan membuat terhambat proses mata pelajaran tersebut.